Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan yang baru, harus dengan semangat yang baru. Nah, untuk itu sebelum kita memulai lebih jauh, pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudi Ruswandi. Untuk semester hari ini akan ngampu mata kuliah tentang pengembangan sistem evaluasi pembelajaran. Ini merupakan mata kuliah lanjutan di mana kalian tentu telah belajar mata kuliah pendidikan, telah belajar mata kuliah pengembangan kurikulum, ya. Nah, hari ini merupakan kuliah lanjutan dan semester ke depan insya Allah kita akan membahas seluk-beluk dan bagaimana tentang pengembangan sistem evaluasi khususnya dalam kurikulum pendidikan saat ini. Baik, sebelum memulai masuk kepada materi perkuliahan, saya sudah share kepada kalian berupa link pretest. Itu mohon dipastikan semuanya harus join terlebih dahulu ya. Nanti kita mulai sama-sama. Pretest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar kalian. Baik, terima kasih kalian sudah menyelesaikan pretest. Semangat ya untuk mengikuti perkuliahan ini ya. Semangat. Biar lebih semangat, hari ini kita akan mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya sederhana dan mungkin kalian juga sudah tahu, yaitu ketika saya mengucapkan selamat pagi maka tepuknya satu kali. Selamat siang tepuknya dua kali. Selamat sore tiga kali. Tapi kalau tidak ada kata selamat tidak boleh tepuk. Paham ya? Paham. Baik, kita uji coba dulu. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Nah, ya, oke. Sekali lagi konsentrasi ya. Kalau di topik kita hari ini sebagai pengantar mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran PAI, ya, akan ada beberapa yang dibahas. Di antaranya yaitu konsep dasar, kemudian pentingnya evaluasi itu seperti apa, yang ketiga hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang keempat, evaluasi dalam kurikulum 2013, dan terakhir evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Baik, mungkin rekan-rekan juga pernah mendengar penilaian. Pernah mendengar penilaian? Pernah. Baik. Dalam pendidikan, kalian pasti sudah familiar, sudah pernah mendengar yang disebut dengan evaluasi. Pernah? Pernah. Kemudian ada juga istilah assessment. Pernah? Pernah. Dan terakhir, kalian juga mungkin sering mendengar istilah penilaian. Pernah. Baik. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengawali tentang konsep dasar dari ketiga istilah tersebut karena ini penting. Kebanyakan orang itu sering menafsirkannya berbeda-beda. Penilaian itu sama dengan assessment, assessment itu sama dengan pengukuran, dan lain-lain sebagainya yang semuanya tidak bisa membedakan. Kalau kita ibaratkan warna, ya abu-abu ya, tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Jadi pemahaman kita itu tidak terlalu yakin dengan jawaban kita sendiri. Baik. Yang pertama, ada istilah yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi itu di sini saya mengangkat satu teori tentang evaluasi, yaitu pendapat Groenberg yang menyebutkan bahwa evaluasi itu merupakan proses sistematis
untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Dari definisi ini terlihat bahwa evaluasi itu mencakup keseluruhan. Mungkin kalian bisa melihat gradasi warna ini ya. Ada gradasi warna oranye, ada kuning, kemudian ada gradasi warna rose gold di situ ya. Itu menandakan bahwa masing-masing istilah tersebut memiliki peran dan ruang lingkup yang sama. Evaluasi merupakan seluruh rangkaian proses yang di dalamnya ada proses penilaian dan proses pengukuran. Baik, selanjutnya. Kemudian tentang penilaian. Penilaian itu bisa berarti juga semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru. Jadi kalian misalkan sedang di kelas dulu waktu masa-masa SMA, guru-guru itu kan sering memberikan nilai ya. Kemudian dari awal pertemuan, pertengahan sampai di akhir selalu ada ulangan-ulangan dan lain sebagainya. Dan itu biasanya juga disebut sebagai proses penilaian. Nah, pengumpulan informasi itulah yang disebut sebagai penilaian. Penilaian itu merupakan satu rangkaian dari proses evaluasi. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, yang terakhir, yang ketiga, ada istilah pengukuran atau measurement. Pengukuran disebut sebagai bentuk pengumpulan informasi ya, tapi dengan cara membandingkan angka-angka. Ya, agar kita itu bisa dinilai sejauh mana pencapaian dari hasil belajar. Nah, penilaian itu dirincikan lagi atau didetailkan lagi dalam sebuah bentuk pengukuran. Untuk selanjutnya, kalian dipersilakan untuk mengumpulkan informasi tentang evaluasi, assessment, penilaian, supaya kalian bisa mendapatkan informasi lebih jauh dan dapat memahami seperti apa perbedaan konsep ketiga konsep tersebut ya. Itu kalian sudah punya handphone masing-masing, silakan berjelajah di handphone masing-masing. Namun sangat dianjurkan kalian mencari datanya lewat jurnal. Jadi silakan buka di Google jurnal tentang evaluasi atau apa, atau bisa juga diakses tentang Google Scholar, biasanya masuk tuh di situ. Baik, silakan. Sudah selesai ya untuk mencari sumber dari jurnal, beberapa jurnal. Baik, selanjutnya saya akan tanya random saja dari kalian. Jadi kalian harus berani untuk mengungkapkan pendapat kalian masing-masing tentang apa yang telah diperoleh dari pencarian informasi, khususnya dari beberapa jurnal yang sudah kalian akses. Baik, yang paling belakang nama siapa? Diki. Oke, Diki. Diki, tolong utarakan atau kemukakan apa yang kamu bisa pahami tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pendidikan. Berdasarkan jurnal yang saya akses, evaluasi pendidikan itu adalah suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Proses untuk menentukan atau memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Proses menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, atau keputusan bagi suatu proses, objek, dan lain-lain. Oke. Sekian dari saya. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari teman kita Diki. Dia sudah bisa memahami tentang evaluasi pendidikan. Boleh berikan aplaus dulu. Saya akan bertanya satu orang terakhir dari kalian tentang konsep pengukuran atau disebut juga dengan measurement. Tadi sudah laki-laki.
sekarang bagian perempuan ya. Namanya siapa? Silvi. Baik, Silvi, silakan. Berdasarkan jurnal yang saya akses, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.